Aku tahu kamu yang memutus kabel rem mobilku malam itu, Mas. Pilihannya cuma dua, kamu jujur sekarang atau aku biarkan polisi yang menjemputmu di depan anak kita. Sebelum kita bongkar habis rahasia gelap ini, klik dulu tombol like dan subscribe. Coba absen dulu, ketik nama, asal kota, dan tulis hadir di kolom komentar ya. Mas, kok tumben kamu yang panaskan mesin mobil pagi ini? Biasanya kan tinggal panggil sopir atau minta aku yang cek sendiri kalau mau berangkat cepat. Ah, tidak apa-apa, Rin. Aku cuma mau memastikan saja, kan semalam hujan deras sekali. Aku khawatir ada kabel yang digigit tikus atau apa. Kamu fokus saja siapkan keperluan Aris, biar aku yang urus urusan mesin. Oh, ya sudah kalau begitu. Tumben sekali kamu perhatian sampai ke urusan mesin. Aris, ayo sayang, pakai sepatunya. Kita harus ke rumah Oma sekarang, kan Ibu Lastri bilang ada acara keluarga penting yang tidak boleh kita lewatkan. Iya, Rin. Hati-hati ya di jalan. Ingat, jangan ngebut. Jalanan ke arah rumah ibu itu banyak turunan tajam, apalagi kalau lewat jalur potong yang aku kasih tahu kemarin. Lebih sepi, kamu bisa lebih cepat sampai. Jalur yang lewat perbukitan itu, bukannya di sana jalannya lebih ekstrim, Mas? Memang, tapi pemandangannya bagus untuk Aris. Sudahlah, percaya padaku. Mobil ini sudah aku cek semua, remnya pakem, mesinnya halus. Kamu berangkat saja sekarang. Ayo Ma. Aris mau ketemu Oma. Iya sayang, sebentar. Mas, aku berangkat ya. Kamu nggak bareng sekalian? Aku ada meeting mendadak dengan klien di kantor. Nanti aku menyusul langsung ke rumah ibu. Hati-hati ya, sayang. I love you. I love you too, Mas. Ma, kenapa mobilnya jalannya cepat sekali? Aris takut. Sebentar sayang, Mama lagi coba pelankan. Loh, kok remnya tidak mau berhenti? Masya Allah, remnya kosong. Aris, pegangan yang kuat sayang. Pegangan. Mama. Ada truk di depan, Ma. Rina, kamu sudah sadar? Ya Allah, nak, syukur kamu selamat. Ibu, Aris mana? Bu, di mana anakku? Aris ada di ruang sebelah, dia cuma luka ringan. Kamu yang paling parah, Rin. Kamu sempat tidak sadarkan diri 2 hari. Untung saja mobil kamu tidak masuk ke jurang yang lebih dalam. Remnya, Bu, rem mobilnya blong. Padahal Mas Hendra bilang sudah cek semuanya pagi itu. Mungkin itu musibah. Nak, namanya juga barang mesin, kita tidak tahu kapan rusaknya. Yang penting sekarang kamu istirahat ya. Hendra mana, Bu? Kenapa dia tidak ada di sini? Hendra sedang mengurus administrasi asuransi kamu di bawah. Dia kelihatan terpukul sekali, Rin. Dari kemarin dia terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri, karena membiarkan kamu lewat jalan itu. Mas Hendra, kamu sedang bicara dengan siapa di telepon? Kenapa mukamu tegang begitu? Loh, Rin, kamu sudah bisa jalan sampai sini? Kenapa tidak panggil suster saja kalau mau keluar kamar? Ini tadi cuma rekan kerja, nanya soal proyek yang tertunda. Rekan kerja atau siapa? Mas, aku dengar kamu sebut-sebut soal pencairan dana dan titik koordinat. Memangnya ada proyek asuransi di kantor arsitekmu? Kamu salah dengar mungkin, Rin. Efek obat biusnya masih ada itu. Kamu jangan banyak pikiran dulu. Pikirkan saja pemulihanmu dan Aris. Mas, aku ingat jelas pagi itu kamu jongkok lama sekali di dekat ban depan. Kamu bilang kamu cek mesin, tapi kenapa kamu ada di posisi dekat kabel rem? Rina, kamu menuduh suamimu sendiri? Tegas sekali kamu. Aku ini khawatir setengah mati. Aku hampir kehilangan istri dan anakku, dan sekarang kamu malah curiga padaku. Aku tidak menuduh, aku cuma bertanya. Karena aneh saja, mobil itu baru keluar bengkel resmi bulan lalu. Tidak mungkin remnya blong total begitu saja kalau tidak ada yang menyentuhnya. Sudahlah, kamu istirahat saja. Aku mau keluar sebentar cari udara segar. Kamu makin melantur. Halo? Ya, Ibu. Rina mulai curiga.
Dia tanya-tanya soal kejadian pagi itu. Sepertinya dia tidak sebodoh yang kita kira. Kamu tenang saja, Satria. Jangan panik. Yang penting sekarang dokumen asuransinya sudah masuk proses. Kalau dia banyak tanya, bilang saja dia trauma. Orang trauma itu sering berhalusinasi. Jangan sampai rencana kita gagal cuma gara-gara kamu tidak bisa akting di depan istrimu sendiri. Tapi Bu, bagaimana kalau dia cek CCTV rumah? Saya lupa mematikan sistemnya malam itu. Bodoh. Cepat kamu pulang sekarang. Hapus semua rekamannya sebelum dia pulang dari rumah sakit. Jangan sampai ada jejak sedikit pun. Maaf, Mbak Maya, ini ponsel Mbak yang ditemukan di lokasi kecelakaan. Sudah kami bersihkan, untungnya masih menyala. Terima kasih, Pak Polisi. Oh iya, Pak, apakah bisa saya minta tolong sesuatu? Saya merasa ada yang aneh dengan rem mobil saya. Apakah pihak kepolisian bisa melakukan olah TKP ulang pada bangkai mobil saya tanpa sepengetahuan suami saya? Tentu bisa, Mbak. Memangnya ada apa? Saya hanya ingin memastikan satu hal. Sebagai analis risiko, saya tidak percaya pada kebetulan yang terlalu sempurna. Dan satu lagi, tolong rahasiakan bahwa saya sudah bisa mengakses kembali data di ponsel saya ini. Lihat ini. Apa ini? Sayang, bagaimana hasilnya? Apakah mereka sudah tidak ada? Aku sudah tidak sabar kita memulai hidup baru dengan uang itu. Pengirimnya, Mawar. Mas Hendra, jadi ini semua karena perempuan ini? Dan ini, chat dari Ibu Lastri? Pastikan remnya tidak berfungsi di turunan bukit itu. Ya Tuhan, kalian benar-benar iblis. Rina, kamu sedang lihat apa itu? Mas tidak. Ini cuma lihat foto-foto Aris sebelum kecelakaan. Aku kangen dia. Sabar ya. Oh iya, besok kita sudah boleh pulang. Ibu sudah siapkan syukuran kecil-kecilan di rumah. Kamu harus senang, ya? Tentu, Mas. Aku akan sangat senang. Aku tidak sabar ingin menunjukkan kejutan yang sudah aku siapkan untuk kamu dan ibu. Selamat datang kembali di rumah, Rina sayang. Lihat, ibu sudah pesankan makanan kesukaanmu. Kita harus merayakan keselamatan kalian dengan penuh syukur. Terima kasih, Ibu Lastri. Ibu perhatian sekali. Rasanya aneh ya, kembali ke rumah ini setelah hampir kehilangan nyawa. Mas Hendra, kenapa kamu berdiri di sana saja? Ayo duduk, temani aku dan ibu makan. Iya Rin. Aku cuma sedang memikirkan pekerjaan. Banyak proyek yang terbengkalai sejak kecelakaan kemarin. Kamu makan saja dulu, aku mau ke ruang kerja sebentar. Tunggu, Mas. Jangan buru-buru. Aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Anggap saja ini hadiah karena aku sudah selamat dari maut. Hadiah apa? Rin, kamu kan baru keluar rumah sakit, harusnya kami yang memberimu hadiah. Bukan hadiah mewah kok, Bu. Cuma beberapa berkas yang aku temukan saat merapikan data di laptop kantorku pagi ini. Sebagai analis risiko, aku menemukan beberapa anomali keuangan yang sangat menarik. Mas Hendra, bisa bantu aku jelaskan kenapa ada aliran dana masuk sebesar 2 miliar ke rekening perusahaanmu dari sebuah polis asuransi yang namanya baru saja didaftarkan? Itu mungkin dana investor baru, Rin. Kamu jangan mencampur adukan urusan kantor dengan urusan rumah tangga. Kamu sedang tidak sehat, pikiranmu sedang kacau. Kacau? Justru pikiranku sekarang jernih sekali, Mas. Sejernih air di perbukitan tempat mobilku hampir hancur itu. Ibu Lastri, ibu juga kelihatan pucat. Apa ibu juga tahu soal investor misterius ini? Mana ibu tahu urusan bisnis Hendra? Rina, kamu ini pulang-pulang malah menyudutkan suamimu sendiri. Tidak sopan. Maaf kalau aku terkesan tidak sopan, Bu. Tapi aku punya satu lagi kejutan. Mas, tadi pagi aku sempat mampir ke garasi sebelum kalian menjemputku. Aku melihat teknisi asuransi sedang memeriksa bangkai mobil kita. Kamu tahu apa yang mereka temukan di kabel rem? Apa? Mereka tidak bilang apa-apa padaku. Tentu saja tidak, karena aku yang meminta mereka untuk bicara langsung padaku. Ada bekas sayatan yang sangat rapi. Bukan karena haus atau digigit tikus,
tapi karena benda tajam. Dan anehnya, di sela-sela mesin, ditemukan sebuah kancing kemeja. Kemeja biru milikmu, Mas. Kemeja yang kamu pakai malam sebelum kejadian, saat kamu bilang kamu sedang cek mesin jam 2 pagi. Rina, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Kamu berhalusinasi karena trauma. Ibu, lihat anak menantumu ini, dia sudah gila. Aku tidak gila, Mas. Yang gila adalah orang yang tega membunuh istri dan anaknya sendiri, demi wanita lain bernama Mawar. Oh, atau mungkin demi melunasi hutang judi yang membuat perusahaanmu hampir disita bank. Dari mana kamu tahu soal Mawar? Aku analis risiko terbaik di perusahaanku, Hendra. Mencari tahu siapa selingkuhan suamiku dan seberapa besar hutang keluarganya adalah hal yang mudah bagiku. Ibu Lastri, jangan coba kali menyembunyikan ponsel ibu. Aku sudah tahu soal grup WhatsApp rahasia kalian. Operasi pembersihan, begitu namanya, kan? Lancang sekali kamu. Rina, kamu itu siapa? Kamu dulu cuma gadis miskin yang kami angkat derajatnya. Kamu tidak punya hak bicara begitu di rumah ini. Rumah ini? Ibu lupa ya? Sertifikat rumah ini atas namaku, karena aku yang melunasi cicilannya tahun lalu dengan bonus prestasiku. Jadi, sebenarnya, ibu dan Hendralah yang menumpang di sini. Rina, dengar dulu, aku bisa jelaskan semuanya. Soal Mawar itu cuma hilaf, dan soal rem itu bukan aku yang melakukannya sendirian. Oh, jadi kamu mau menyalahkan ibu sekarang, Mas? Menarik sekali. Teruskan, aku sedang merekam percakapan ini secara live untuk diserahkan ke pengacaraku. Dan jangan lupa, Aris sekarang ada di tangan asisten pribadiku di tempat yang sangat aman. Kalian tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Kamu menjebak kami. Aku tidak menjebak. Aku cuma memfasilitasi kejujuran kalian. Besok, aku akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan percobaan pembunuhan berencana. Dan Mas Hendra, jangan harap sepeser pun uang asuransi itu akan cair. Aku sudah membatalkan polisnya dan menggugat cerai kamu malam ini juga. Kamu tidak bisa melakukan ini, Rina. Aku suamimu. Suami yang ingin aku mati? Maaf, Mas. Di mataku, kamu sekarang cuma seonggok sampah yang harus segera dibuang. Ibu Lastri, silahkan kemasi barang-barang ibu sekarang juga. Besok pagi, kunci rumah ini akan aku ganti, dan seluruh aset yang pernah aku berikan atas nama kalian akan aku tarik kembali lewat pengadilan. Rina, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku mencintaimu, aku cuma panik karena hutang itu. Cinta tidak memotong kabel rem, Mas. Cinta tidak merencanakan kematian anak sendiri. Silahkan nikmati malam terakhir kalian di rumah mewah ini, karena mulai besok, hidup kalian akan berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Rina. Berikan ponsel itu. Jangan berani mendekat, Hendra. Satpam dan polisi sudah ada di depan gerbang. Kamu mau masuk penjara malam ini atau besok pagi? Pilihannya ada di tanganmu. Mas, Ibu, kenapa kalian masih di sini? Aku sudah bilang, kan? Malam ini adalah malam terakhir kalian menghirup udara di dalam rumahku. Kenapa kopernya belum siap? Rina, jangan keterlaluan. Ibu ini orang tuamu juga. Kamu tidak bisa mengusir kami seperti binatang di tengah malam begini, hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Belum terbukti, Bu? Polisi sudah mengamankan gunting taman yang ada di gudang belakang. Ada residu logam dari kabel rem mobilku di sana. Mas Hendra, kenapa wajahmu pucat sekali? Oh, aku tahu. Kamu baru saja mencoba login ke rekening perusahaan dan menyadari bahwa semua aksesmu sudah diblokir. Ya? Kamu melakukan apa pada rekening kantorku, Rina? Itu uang operasional. Ada gaji karyawan di sana? Gaji karyawan atau uang untuk membayar bunga hutang judimu pada rentenir itu, Mas? Sebagai pemegang saham mayoritas diam-diam melalui perusahaan cangkangku, aku punya hak penuh untuk membekukan aset perusahaan yang dikelola secara tidak bertanggung jawab. Kamu pikir selama ini aku diam saja saat melihat aliran dana yang tidak wajar? Jadi selama ini kamu memata-matai suamimu sendiri? Kamu licik, Rina. Kamu sengaja menunggu kami jatuh untuk menginjak kami.
Aku tidak memata-matai, aku sedang melindungi investasiku. Aku bekerja keras dari nol, Mas. Dari saat kita masih makan mie instan dibagi dua, sampai aku bisa membelikanmu mobil dan modal usaha. Tapi apa balasannya? Kamu dan ibu merencanakan kematianku demi asuransi jiwa. Rina, tolong. Ibu mohon. Jangan bawa masalah ini ke polisi. Nama baik keluarga kita akan hancur. Ibu janji akan menyuruh Hendra memutuskan hubungan dengan perempuan itu. Kita mulai dari awal lagi, ya? Mulai dari awal dengan orang yang ingin melihatku dan anakku hancur di dasar jurang? Ibu pikir aku sebodoh itu? Oh, bicara soal nama baik, ibu mungkin harus melihat berita bisnis besok pagi. Aku sudah merilis pernyataan bahwa firma analis risikoku menarik seluruh dukungan dari proyek pembangunan apartemen yang sedang ibu rintis. Apa? Kamu gila. Itu proyek satu-satunya harapan ibu untuk bangkit. Kalau kamu menarik dukungan, investor lain akan ikut mundur. Kamu mau membuat ibu melarat? Bukan aku yang membuat ibu melarat, tapi keserakahan ibu sendiri. Ibu lebih memilih uang asuransi daripada nyawa cucu ibu sendiri. Aris hampir mati, Bu. Apa ibu pernah memikirkan itu saat ibu menyuruh Hendra menyabotase mobilnya? Rina, dengar aku bisa jelaskan soal Mawar. Dia hanya masa lalu yang datang kembali saat aku sedang tertekan. Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Aku cuma ingin uang itu untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah kita? Atau masalah kamu? Jangan bawa namaku dalam dosa yang kamu buat sendiri. Sekarang, keluar dari rumah ini. Satpam. Mbak Maya, ada apa? Tolong bantu bapak dan ibu ini membawakan barang-barang mereka keluar gerbang. Mereka sudah bukan lagi bagian dari rumah ini. Dan pastikan mereka tidak membawa barang berharga apapun yang bukan milik mereka pribadi. Rina, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu yang sah secara hukum. Hukum yang mana, Mas? Hukum yang mengizinkan suami membunuh istrinya? Besok pagi surat cerai akan sampai di tanganmu. Dan jangan harap bisa mendapatkan harta gono gini. Dengan bukti percobaan pembunuhan ini, kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Malah, kamu harus mengganti semua kerugian yang aku alami. Aku akan membalasmu, Rina. Aku bersumpah akan merebut Aris darimu. Coba saja kalau bisa, Mas. Tapi aku ragu kamu bisa melakukannya dari dalam sel penjara. Pak Polisi, silakan masuk. Tersangka sudah siap untuk dibawa. Apa? Polisi? Rina, jangan. Hendra, lari. Jangan bergerak. Saudara Hendra, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan sabotase kendaraan. Silakan ikut kami ke kantor. Ibu, tolong Hendra, Bu. Rina, cabut laporannya. Aku mohon. Selamat malam, Mas Hendra. Nikmati dinginnya lantai penjara. Dan Ibu Lastri, jangan lupa kunci pintu kontrakannya nanti, ya. Karena mulai besok, tidak akan ada lagi pelayan yang melayani Ibu. Rina kamu wanita iblis. Kamu akan kualat. Iblis adalah mereka yang memakai topeng malaikat saat merencanakan kematian orang yang mencintainya. Selamat tinggal, masa lalu. Mbak Maya, ini laporan keuangan kuartal pertama setelah kita mengambil alih seluruh aset keluarga Hendra. Pertumbuhan perusahaan kita naik 300%. Dan ini surat dari lapas. Letakkan saja di meja, Siska. Surat dari Hendra tidak lebih penting dari jadwal meetingku dengan investor Singapura sore ini. Bagaimana dengan Ibu Lastri? Apa dia masih sering terlihat di depan kantor? Keamanan sudah melarangnya mendekat, Mbak. Tapi kemarin dia terlihat di pasar loak, mencoba menjual tas-tas mewah yang ternyata KW yang Mbak tukar dulu sebelum mereka diusir. Dia yang mengajariku bahwa penampilan adalah segalanya. Jadi aku memberinya pelajaran bahwa penampilan tanpa isi itu tidak berguna. Biarkan saja dia. Sekarang, panggilkan wanita itu masuk. Maksud Mbak, wanita bernama Mawar? Ya, si Mawar, yang katanya layu karena janji-janji manis suamiku. Jadi, kamu yang namanya Mawar? Ternyata seleranya Hendra cukup sederhana ya.
Jangan menghinaku, Rina. Hendra bilang dia mencintaiku. Dia bilang kamu itu istri yang dingin, gila kerja, dan tidak pernah punya waktu untuknya. Dia janji akan menikahiku setelah urusan asuransinya cair. Dan sekarang? Apa dia menikahimu dari balik jeruji besi? Atau dia mengirimkan uang dari gaji kerjanya sebagai tukang cuci piring di dalam sel? Aku tidak datang ke sini untuk dihina. Aku hamil, Rina. Ini anak Hendra. Aku butuh uang untuk biaya persalinan dan hidup. Hendra bilang kamu punya banyak harta yang harusnya jadi milik dia. Anak Hendra? Menarik. Tapi sepertinya kamu salah alamat. Jika kamu ingin menagih harta, tagihlah pada orang yang punya harta. Hendra sekarang tidak punya apa-apa, bahkan harga dirinya sudah lunas aku beli. Dan soal kehamilanmu, Siska, berikan amplop itu. Apa ini? Itu hasil investigasi privasiku. Kamu tidak hanya berhubungan dengan Hendra, kan? Ada 3 laki-laki lain di daftar itu dalam 6 bulan terakhir. Jadi, jangan coba-coba memeras analis risiko. Aku tahu persis peluang kamu berbohong itu 99%. Kamu benar-benar wanita iblis. Pantesan Hendra ingin membunuhmu. Dia gagal membunuhku, tapi aku berhasil menghancurkan hidupnya tanpa perlu mengotori tanganku dengan darah. Sekarang keluar, sebelum aku melaporkanmu atas dasar percobaan pemerasan. Oh, satu lagi, sampaikan salamku pada Ibu Lastri kalau kamu bertemu dengannya di kontrakan kumuh itu. Kudengar kalian sekarang tinggal di lingkungan yang sama, kan? Halo, Ibu Lastri? Ini Rina. Bagaimana kabarnya di rumah baru? Apa atapnya masih bocor kalau hujan? Rina, kamu puas sekarang? Kamu lihat anakku menderita di penjara, dan aku harus makan nasi aking setiap hari. Kamu tidak punya hati. Kamu itu menantu durhaka. Durhaka adalah kata yang lucu keluar dari mulut orang yang ingin membunuh menantunya demi uang judi anaknya. Aku menelpon hanya ingin memberitahu bahwa minggu depan aku akan mengadakan pesta peresmian yayasan baruku. Namanya, Yayasan Aris Selamat. Jangan bawa-bawa nama cucuku. Cucu yang ibu relakan mati di jurang itu? Aku hanya ingin ibu tahu, nilai sumbangan awal yayasan itu adalah 10 miliar rupiah. Uang yang harusnya menjadi milik Hendra kalau saja dia berhasil membunuhku. Aku menggunakannya untuk membantu anak-anak korban kekerasan domestik. Rasanya sangat menyenangkan melihat uang, darah, kalian berubah menjadi berkah di tanganku. Aku akan mengutukmu, Rina. Kamu tidak akan pernah bahagia. Aku sudah bahagia, Bu. Aris sehat, karierku di puncak, dan yang paling penting, aku tidak perlu lagi tidur satu ranjang dengan pembunuh. Oh, dan jangan repot-repot minta bantuan pada Mawar. Dia baru saja dari kantorku, dan sepertinya dia sudah punya rencana untuk meninggalkan ibu setelah tahu Hendra tidak akan pernah kaya lagi. Apa maksudmu? Mawar itu setia pada Hendra. Kesetiaan itu mahal, Bu, dan keluarga ibu sudah jatuh miskin. Selamat menikmati masa tua yang sepi, Ibu Lastri. Jangan lupa diminum obat darah tingginya, kalau ibu masih sanggup membelinya. Mama, ayo main. Aris sudah buat istana besar sekali dari Lego. Iya, sayang. Mama datang. Siska, batalkan semua janji malam ini. Aku mau menghabiskan waktu dengan pemenang sebenarnya dari kejadian ini. Baik, Mbak Maya. Oh, satu lagi, Hendra terus-menerus mengirim pesan melalui pengacaranya. Dia memohon agar Mbak mau menjenguknya sekali saja. Katanya dia ingin minta maaf secara langsung. Katakan pada pengacaranya, aku hanya akan datang ke pemakamannya nanti, itu pun kalau aku tidak sedang sibuk menghitung keuntunganku. Mbak Maya, ada kabar dari lapas lagi. Hendra kabarnya melakukan mogok makan dan mencoba melukai dirinya sendiri. Pengacaranya terus menelepon, katanya ini darurat medis. Dia terus menyebut nama Mbak dan Aris. Darurat medis atau drama murahan? Siska? Analisis risikonya sederhana. Dia sedang mencoba menarik simpati publik agar mendapatkan pengalihan status tahanan. Katakan pada mereka, selama dia masih bisa bernapas, itu bukan urusanku. Fokus kita hari ini adalah presentasi proyek Smart City di Nusantara. Ini peluang senilai triliunan rupiah.
Tapi Mbak, bagaimana kalau media mencium ini? Mereka bisa saja menggoreng isu tentang mantan istri yang kejam. Biarkan saja. Di dunia bisnis, menjadi kejam lebih baik daripada menjadi lemah. Orang-orang akan lebih takut mengkhianati rekan bisnis yang tegas daripada yang penuh belas kasihan. Siapkan berkasnya, kita berangkat 10 menit lagi. Rina, berhenti. Aku tahu kamu di dalam mobil itu. Siska, itu suara siapa? Kenapa ada orang yang menghadang jalan kita di depan lobi? Itu Ibu Lastri, Mbak. Ya Tuhan, kondisinya sangat memprihatinkan. Bajunya lusuh sekali. Buka kacanya, sedikit saja. Rina, tolong. Ibu mohon. Hendra sakit parah di penjara. Dia butuh biaya pengobatan di luar fasilitas lapas yang terbatas. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah kontrakan ibu sudah nunggak 3 bulan, kami akan segera diusir ke jalanan. Ibu Lastri, lihat gedung tinggi di belakangku ini. Ini adalah hasil dari kerja kerasku yang hampir ibu hancurkan. Dulu, ibu bilang aku ini cuma investasi untuk Hendra, kan? Sekarang lihat, investasi itu sudah ditarik total. Kenapa ibu tidak minta bantuan pada keluarga besar ibu yang katanya terpandang itu? Mereka semua membuang kami. Rin, mereka malu karena kasus sabotase itu. Tolonglah, demi Aris. Hendra itu ayahnya. Ayah yang memotong kabel rem anaknya sendiri? Jangan pernah bawa nama Aris untuk memeras perasaanku. Siska, berikan amplop kecil di laci itu. Ini, Rin, kamu mau kasih ibu uang? Buka saja, Bu. Itu alamat panti jompo sosial milik pemerintah. Aku sudah mendaftarkan nama ibu di sana. Itu adalah tempat terakhir yang layak untuk orang yang tidak punya siapa-siapa lagi. Makanannya cukup, dan ada perawatnya. Tapi jangan harap ada kemewahan. Itu adalah bentuk terakhir dari bakti, menantu yang ibu sebut iblis ini. Panti jompo? Kamu mau membuang ibu ke panti jompo? Daripada ibu mati kelaparan di jalanan atau mengemis di kantorku setiap hari, pilihan ada di tangan ibu. Terima itu, atau jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jalan, Pak Sopir. Presentasi yang luar biasa, Mbak Maya. Para investor sangat terkesan. Kita resmi mendapatkan kontrak utama proyek Nusantara. Selamat, Mbak. Anda sekarang secara resmi menjadi salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di industri ini. Terima kasih, Siska. Tapi perjalanannya belum selesai. Aku ingin kamu pastikan satu hal. Aku ingin membeli seluruh lahan di sekitar kontrakan Ibu Lastri dan Mawar. Hancurkan bangunannya, dan bangun taman publik di sana. Berikan mereka waktu 24 jam untuk angkat kaki. Mbak, itu sangat efisien. Itu bukan efisien, Siska. Itu adalah penyelesaian risiko. Aku tidak ingin ada sisa-sisa parasit dalam radius hidupku. Aku ingin mereka tahu bahwa kemanapun mereka pergi, bayang-bayang kesuksesanku akan selalu ada di atas kepala mereka sebagai pengingat akan apa yang mereka coba curi dariku. Mama, lihat, Aris dapat piala lomba matematika. Bagus sekali, sayang. Kamu hebat. Kamu tahu kenapa kamu menang? Karena Aris teliti dan tidak mau menyerah. Benar. Dan karena kamu selalu berpikir 2 langkah di depan. Persis seperti Mama. Besok, kita akan pindah ke rumah baru di puncak bukit. Rumah yang punya sistem keamanan paling canggih di dunia. Tidak akan ada yang bisa menyentuh kita lagi di sana. Papa ikut pindah, Ma. Papa sedang sekolah sangat lama di tempat yang jauh. Sayang. Dia sedang belajar caranya menjadi manusia yang jujur. Sampai dia lulus, hanya ada kita berdua. Dan itu sudah lebih dari cukup. Maya menatap pemandangan kota dari jendela lantai 50. Di bawah sana, ia melihat mobil polisi melaju, mungkin membawa tahanan baru, atau mungkin hanya patroli biasa. Ia menyesap tehnya yang masih hangat, merasakan manisnya kemenangan yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatan. Ia tidak hanya selamat, ia telah menaklukkan dunia yang pernah mencoba membunuhnya. Mbak Maya, ada laporan mendesak. Hendra, dia mendapatkan pembebasan bersyarat pagi ini,
karena alasan kesehatan dan perilaku baik. Tapi, mata-mata kita melaporkan dia tidak pergi ke panti jompo menemui ibunya. Dia menghilang dari pantauan tepat setelah keluar dari gerbang lapas. Menghilang? Di kota dengan ribuan kamera pengawas yang perusahaanku kelola? Itu tidak mungkin, Siska. Kecuali ada seseorang yang membantunya bersembunyi. Siapa yang punya kepentingan dengan pecundang seperti Hendra? Kami sedang melacaknya, Mbak. Tapi ada satu hal lagi. Mau. Dia terlihat di sebuah apartemen murah di pinggiran kota, dan ia sering menerima tamu pria yang identitasnya disembunyikan. Kami curiga Hendra ada di sana. Biarkan dia merasa aman untuk sementara. Orang yang terpojok biasanya akan melakukan kesalahan fatal saat mereka merasa sudah menang. Perketat penjagaan Aris. Mulai detik ini, dia tidak boleh lepas dari pengawasan tim keamanan elit, bahkan di dalam sekolah sekalipun. Hendra, kamu gila? Kamu baru keluar dan sekarang mau merencanakan ini lagi? Rina bukan wanita yang sama dengan yang kamu kenal 5 tahun lalu. Dia sekarang punya segalanya. Dia punya kuasa. Diam kamu, Mawar. Dia merebut semuanya dariku. Dia membiarkan ibuku membusuk di panti jompo sosial, dan membuatku meringkuk di sel yang kotor. Dia harus membayar setiap tetes keringat dan air mata yang aku keluarkan. Aku tidak butuh asuransi lagi, aku hanya ingin melihat dia hancur sehancur-hancurnya. Tapi bagaimana cara masuk rumahnya? Keamanannya setingkat istana negara. Setiap sistem punya celah, dan celah itu adalah sifat sombongnya. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir aku sudah habis. Dia lupa, akulah yang dulu membantunya membangun karir di awal. Aku tahu semua ketakutannya. Selamat malam, Mbak Maya. Selamat atas pencapaiannya sebagai Businesswoman of the Year. Bagaimana rasanya berada di puncak? Terima kasih atas pertanyaannya. Rasanya sangat sunyi, tapi pemandangannya sangat indah. Kesunyian itu adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan dan kedamaian. Maya turun dari panggung gala dengan anggun. Namun, saat ia merogoh tas tangannya, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kancing kemeja biru yang berkarat. Kancing yang sama dengan yang ditemukan di mesin mobilnya 5 tahun lalu. Tangannya membeku. Detak jantungnya yang biasanya tenang sebagai analis risiko, kini berpacu. Ia menoleh ke sekeliling ruangan yang penuh dengan orang-orang kelas atas, tapi ia tidak menemukan wajah yang ia kenali sebagai ancaman. Siska, bawa aku pulang sekarang. Dan hubungi tim keamanan di rumah. Cek semua perimeter. Di dalam mobil anti peluru yang melaju kencang, Maya mencoba menenangkan diri. Ia membuka tabletnya, memantau CCTV kamar Aris secara real-time. Aris sedang tidur terlelap, dijaga oleh 2 bodyguard di depan pintunya. Semuanya tampak aman. Namun, saat mobilnya memasuki gerbang rumah mewahnya, lampu jalanan mendadak padam. Seluruh sistem kelistrikan pintar di rumahnya mati total. Mbak, sistem kita dihack. Cadangan daya tidak berfungsi, teriak Siska panik. Tenang. Pak sopir, jangan berhenti. Terus melaju ke arah pintu utama. Tiba-tiba, sebuah suara bergema melalui sistem audio mobil yang seharusnya terenkripsi. Halo, Rina. Apa kamu merindukan kejutan dariku? Kamu bilang aku harus belajar jujur di penjara. Sekarang aku jujur. Aku sangat merindukan harta milikku yang kamu curi. Hendra, berani sekali kamu menyentuh sistemku. Bukan aku, sayang. Tapi orang yang kamu pecat tahun lalu karena masalah risiko. Ternyata banyak orang yang membencimu di puncak sana. Sekarang, pilihannya sederhana. Keluar dari mobil ini sendirian, atau aku tekan tombol yang akan meledakkan sistem gas di kamar Aris. Aku tidak bercanda, Rina. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Maya menarik napas dalam. Ia menatap Siska, lalu menatap layar tabletnya yang kini hanya menampilkan wajah Hendra yang penuh dendam. Siska, aktifkan protokol gerhana. Sekarang. Tapi Mbak, itu akan. Lakukan saja. Dia pikir dia bisa menjebak seorang analis risiko di kandangnya sendiri? Dia lupa siapa yang mendesain seluruh sistem keamanan kota ini. Maya membuka pintu mobil,
melangkah keluar ke kegelapan malam dengan kepala tegak. Gaun mewahnya berkilau di bawah cahaya bulan. Ia berdiri sendirian di halaman luasnya, menantang kegelapan. Hendra, keluar. Jangan jadi pengecut dengan bersembunyi di balik layar. Kamu ingin aku? Aku di sini. Mari kita selesaikan apa yang kamu mulai di perbukitan itu 5 tahun lalu. Dari balik bayangan pilar rumah, sesosok pria muncul dengan pakaian serba hitam. Wajahnya cekung, matanya merah penuh amarah. Di tangannya, ia memegang sebuah detonator. Akhirnya, kita bertemu lagi, istriku. Lihat dirimu, Rina. Berdiri di sana dengan gaun seharga rumah, sementara aku membusuk di sel sempit. Kamu merasa menang? Hendra melangkah maju, jarinya gemetar di atas tombol detonator. Semua ini seharusnya milikku. Kamu hanyalah pion yang aku gunakan untuk membangun aset, tapi pion itu malah memakan rajanya. Kamu masih saja delusi, Hendra. Aku bukan pion. Aku adalah arsitek yang membangun seluruh papan catur ini sementara kamu sibuk bermain judi di belakangku. Suara Maya tetap dingin, kakinya tetap kokoh meski nyawa anaknya sedang dipertaruhkan. Kamu pikir mematikan listrik rumahku adalah kemenangan? Itu adalah langkah paling bodoh yang pernah kamu ambil. Diam. Satu gerak lagi, dan aku ratakan kamar Aris dengan tanah. Mana ponselmu? Buang. Maya melempar ponselnya ke rumput. Sudah. Sekarang, katakan padaku, siapa yang membantumu masuk? Kamu tidak cukup pintar untuk meretas sistem enkripsi level militer ini sendirian. Apakah itu Mawar? Atau sisa-sisa staf it yang aku pecat? Bukan mereka, Rina sayang. Sebuah suara perempuan yang sangat familiar muncul dari kegelapan di belakang Hendra. Ibu Lastri berjalan keluar, bukan lagi dengan baju lusuh, melainkan dengan pakaian rapi meski matanya memancarkan kebencian yang murni. Kamu lupa kalau aku yang mengenalkanmu pada pengacara pribadimu dulu? Pengacara yang selama ini kamu percayai, ternyata masih menerima gaji dariku. Maya sedikit terkejut, namun sedetik kemudian ia tersenyum tipis. Jadi, Pak Gunawan? Menarik. Ternyata kesetiaan memang ada harganya. Tapi ibu, apa ibu benar-benar ingin membunuh cucu ibu sendiri sekarang? Demi apa? Demi dendam? Demi keadilan. Kamu mengambil segalanya dari kami. Kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak keluarga kami. Teriak Ibu Lastri histeris. Hendra, tekan tombolnya sekarang. Perintah Ibu Lastri. Hendra menatap Maya dengan mata penuh kebencian, lalu jempolnya menekan tombol itu dengan keras. Klik. Hening. Tidak ada ledakan. Tidak ada api. Kamar Aris tetap gelap dan tenang. Apa? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Hendra menekan tombol itu berkali-kali dengan panik. Rina, apa yang kamu lakukan? Protokol, Gerhana, Hendra, Maya melangkah maju dengan tenang. Saat kamu mematikan listrik utama, sistem keamananku secara otomatis mengalihkan seluruh kontrol ke server satelit independen yang tidak bisa diakses oleh siapapun, termasuk pengacara korupmu itu. Dan detonator di tanganmu? Itu hanya mainan. Frekuensinya sudah aku blokir sejak kamu masuk ke perimeter halaman. Tiba-tiba, lampu sorot raksasa dari helikopter polisi menyala di atas mereka, membutakan mata Hendra dan Ibu Lastri. Puluhan petugas kepolisian bersenjata lengkap muncul dari balik taman dan balkon. Senjata ditaruh. Jangan bergerak. Hendra jatuh terduduk, lemas. Ibu Lastri menjerit saat tangannya diborgol. Di tengah kekacauan itu, Siska keluar dari pintu utama sambil menggendong Aris yang masih mengantuk tapi aman. Mama. Aris memanggil lirih. Maya mengambil Aris ke pelukannya, mencium kening putranya dengan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena lega. Ia menoleh ke arah Hendra yang sedang diseret masuk ke mobil polisi. Hendra, lihat aku, teriak Maya. Hendra menoleh dengan wajah hancur. Kali ini, tidak akan ada pembebasan bersyarat. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di tempat paling gelap yang bisa aku beli dengan uangku. Dan Ibu Lastri, panti jompo yang aku tawarkan kemarin adalah kemewahan terakhir yang akan ibu lihat. Selamat menikmati sel penjara wanita. Maya berdiri di puncak gedung miliknya yang baru di ibu kota Nusantara.
Ia kini bukan lagi sekadar miliarder, tapi salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia. Bisnisnya menggurita, namun ia tetap dikenal sebagai filantropis yang vokal membela hak perempuan. Mawar ditemukan tewas overdosis di sebuah apartemen murah beberapa bulan setelah kejadian itu, ditinggalkan oleh semua orang. Sementara itu, terdengar kabar bahwa Hendra kehilangan akal sehatnya di penjara, terus-menerus berhalusinasi tentang rem mobil yang blong. Maya menyesap kopinya, menatap matahari terbit. Aris berlari ke arahnya, membawa rapor sekolah dengan nilai sempurna. Mama, hari ini kita jadi ke pulau pribadi kita. Jadi, sayang, kita akan pergi sejauh mungkin dari bayang-bayang masa lalu. Maya tersenyum. Ia telah melewati api pengkhianatan dan keluar sebagai emas murni. Ia tidak hanya bertahan hidup, ia menang, ia kaya, dan yang terpenting, ia bebas. Pengkhianatan mereka adalah pupuk bagi kejayaannya sekarang. Di dunia yang kejam ini, Maya telah membuktikan bahwa kecerdasan dan integritas adalah senjata yang tak terkalahkan.